Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Aufi Nurlailia dengan NIM 23040800032 dari Rombel K2A. Pada video ini akan saya bahas sedikit tentang bagaimana penerapan analisis kation dalam kehidupan. Dengan latar belakang bagaimana air menjadi suatu hal yang penting untuk menunjang aktivitas makhluk hidup, khususnya digunakan untuk minum, sampai kita temui banyak penjualan air minum dalam bentuk cup, botol, sampai galon yang disebut sebagai air minum dalam kemasan. Penggunaan air minum dalam kemasan di perkotaan menjadi salah satu cara masyarakat untuk memperoleh air minum yang bersih. Karena perolehan air bersih ini menjadi suatu masalah di masyarakat yang disebabkan oleh polusi. Oleh karena itu, tak kalah pentingnya kita perlu pemahaman tentang bagaimana proses pembuatan air minum dalam kemasan ini. Di mana dalam prosesnya, banyak perusahaan air minum dalam kemasan yang masih menggunakan pipa dengan kandungan timbal atau PB saat pengambilan air baku, sehingga sangat besar kemungkinan tercemarnya air minum oleh timbal. Dengan latar belakang masalah tersebut, maka terdapat sebuah penelitian yang diunggah di suatu jurnal ilmiah yang menganalisis kandungan PB pada air minum dalam kemasan. Dalam teorinya, seperti yang kita ketahui bahwa kation merupakan suatu atom dengan muatan positif karena kelebihan proton dibanding elektronnya. Dan dari masalah di atas terdapat suatu sampel berupa air minum dalam kemasan yang diduga mengandung ion PB. PB atau timbal ini merupakan suatu kation dengan muatan positif sebanyak 2 dan disebut PB2+. Untuk analisis suatu ion dapat dilihat dari bagaimana hasil reaksinya dengan suatu reagen yang dapat berupa pembentukan endapan, perubahan warna larutan, maupun munculnya gas. Untuk analisisnya dilakukan dengan cara yang pertama, sampel direaksikan dengan HCl encer di mana akan terbentuk endapan putih PbCl2 dalam suhu dingin. Kedua, endapan PbCl2 didekantir dan dilarutkan dalam aquades lalu dididihkan dan disaring, di mana endapan PbCl2 akan larut kembali dan membentuk kristal jarum saat dingin. Ketiga, larutan tersebut kemudian ditambahkan dengan NH4CH3COO, di mana akan bereaksi dengan NH3 membentuk endapan putih timbal hidroksida atau PbOH 2 kali. Keempat, tahap terakhir dilakukan dengan menambahkan larutan K2CrO4 dalam larutan asam asetat, di mana akan terbentuk endapan kuning timbal kromat atau PbCrO4 yang menunjukkan bahwa Pb positif dalam sampel tersebut. Analisis kation Pb2+ ini dapat dilanjutkan pada pemisahan kation golongan 2. Kesimpulannya, identifikasi dan pemisahan kation dapat bermanfaat terhadap kehidupan, di mana contohnya di sini suatu latar belakang masalah dari proses produksi air minum dalam kemasan yang mana diduga mengandung PB dari pipa yang digunakan dapat dianalisis keberadaannya dengan identifikasi dan pemisahan kation golongan 1. Sekian video singkat mengenai bagaimana cara penerapan analisis kation dari golongan 1. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.